Halo teman-teman santuy, sesuai janji pada video sebelumnya, kali ini Mimin akan merekap New Kung Fu Gold Master tahun 2022 yang terdiri dari 2 film. Ini adalah part pertamanya dan tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alurnya. Sebagai pengingat, jangan lupa untuk sub, like, komen, dan share video ini bila teman-teman berkenan. Dan film dibuka dengan narasi kisah Guo Qing dan Huang Rong yang menempa 2 senjata sakti, pedang langit dan golok pembunuh naga. Xie Sun difitnah oleh Chen Kun telah membunuh orang-orang dunia persilatan sehingga ia pun membawa golok naga mengasihkan diri ke Pulau Es Api bersama Cui San dan Susu. 15 tahun berselang, Cui San mengucapkan selamat tinggalnya kepada kakak angkat untuk membawa Wuji kembali ke daratan tengah. Wuji pun berpisah melambaikan tangannya kepada sang ayah angkat. Saat hampir tiba di hutan, Wuji bertemu dengan seorang gadis yang mencemaskan ibundanya di atas perahu yang mereka tumpangi. Gadis bernama Chou Cerua itu diberikan hadiah sebuah kalung oleh Wuji, dan Cui San sempat menyalurkan tenaga dalamnya untuk ibu Chou Cerua yang sekarat. Begitu perahu menepi setelah Cui San melanjutkan perjalanan, Ibu Cerua yang adalah murid dari ketua Mei Mijie memberitahukan gurunya Cui San yang sudah kembali. Tak lama setelahnya, di malam perayaan ulang tahun ke-100 Chang San Feng, 5 partai aliansi utang hadir di sana untuk menagih Cui San atas dosa Xie Sun di dunia persilatan. Chang San Feng pun maju untuk menenangkan para tamu sembari memperingati untuk tidak membuat kekacauan di hari ulang tahunnya. Di dalam, Susu memberitahu putranya bahwa orang-orang di bawah itu hanyalah mencari alasan untuk menagih dosa Xie Sun, tapi sebenarnya mereka mengincar golok pembunuh naga. Tiba-tiba mereka disergap oleh 2 orang tetua Sonming yang berkungfu tinggi. Dalam peraduan singkat itu, Yin Susu terluka berat setelah menderita serangan tapak es dari salah satu tetua, sementara Wuji hanya bisa mencoba menghindari kejaran tetua satu lagi. Suara dari dalam membuat Chang San Feng sadar ada penyergap yang menyerang cucu muridnya. Segera setelah menyusul, hanya perlu 1 jurus dari tetua hutang itu merobohkan lawannya. Melihat Wuji yang disandera, Chang San Feng pun bersepakat untuk menukar sandera. Tapi di tengah pertukaran itu, Wuji dihajar dengan tapak es dan kedua orang itu kabur menggunakan kesempatan tersebut. Cui San yang melihat istri dan putranya telah terkena racun es berusaha untuk mengurangi beban guru yang sangat ia hormati. Ia meminta izin untuk menyelesaikan urusannya sendiri dan Chang San Feng memberikan restunya sambil menyalurkan energinya untuk menahan racun dingin Wuji. Cui San menantang semua orang yang ingin mengincar Xie Sun untuk bertarung dengannya. Di bawah keroyokan tersebut, murid kelima Wutang itu pun terluka berat di sana-sini terkena sabetan pedang dari lawan. Mijie yang mengambil pedang langitnya untuk menghabisi Cui San dihadang oleh Chang San Feng yang bergerak secepat kilat menghalau serangan itu. Namun sayang seribu sayang, Chang Cui San tak mampu menahan nafas yang lebih lama lagi dan ia pun meninggal setelah meninggalkan pesan pada istri dan putranya agar tidak perlu membalaskan dendamnya. Melihat muridnya tewas, Chang San Feng menyita pedang langit dan mengusir semua pesilat di hadapannya. Hari-hari berikutnya, Chang San Feng mengalirkan tenaga dalamnya untuk Wuji. Walau ia tidak bisa menyembuhkan racun itu, aliran tenaganya bisa menjaga agar Wuji tetap hidup. Ia lalu memberitahu muridnya dulu saat ia masih di Shaolin pernah diberikan tugas menyalin kitab Leng Jiaqing. Di dalam kitab itu ternyata mengandung jurus 9 matahari, sayangnya ia hanya mempelajari ilmu itu sekitar 30%. Jika sampai ia mempelajari semuanya, maka ia bisa menawarkan semua racun es Wuji sekarang. Para biksu Shaolin kala itu menuduhnya telah mencuri belajar ilmu sehingga ia dan gurunya pun diusir dari Shaolin. Untuk menghormati gurunya, Chang San Feng bersumpah untuk tidak mempelajari ilmu 9 matahari sehingga semua murid-muridnya tidak diajarkan ilmu itu juga. Chang San Feng lalu meminta Wuji untuk tinggal di perpustakaan itu bersama ibunya dan sebelum ia keluar dari ruangan itu, ia membuat buku-buku di rak bergetar dengan tenaga dalamnya. Wuji pun menemukan kitab 9 matahari yang tiba-tiba terjatuh dari rak dan segera menyadari kalau kakek gurunya mengizinkannya mempelajari ilmu itu karena dia belumlah menjadi murid hutang. Kehidupan Wuji di sana dibuli oleh murid-murid hutang lainnya, ia dipermalukan oleh Song Qingsu.
Bahkan ibunya yang adalah senior dihina oleh Song Jingsu yang kurang ajar itu. Tak terima, Wuci pun menghajar mereka dengan jurus 9 matahari yang ia pelajari. Saat Chang Sanfeng mendapatkan kabar Wuci yang telah menghajar murid-murid Wutang, ia mendapati kitab 9 matahari telah hilang bersama Wuci dan Yin Susu. Yin Susu tewas dalam perjalanan mereka kembali ke Pulau Es Api. Sang ibu sempat berpesan agar putranya meminta petunjuk kepada ayah angkat cara melatih jurus 9 matahari dan tidak perlu membalaskan dendam orang tua. Sekembalinya ke Pulau Es Api, Wuci pun mendalami Jiu Yang Shenkong di bawah arahan Sheshun. Dalam waktu 6 bulan, semua racun es di tubuhnya telah hilang dan ia terus berlatih hingga 16 tahun ke depan. Setelahnya, Wuci pun memutuskan untuk kembali ke daratan Tiongguan untuk membalaskan dendam. Partai Hwasan yang tengah berkumpul ini tampaknya adalah target Wuci. Nama Yin Susu dijelek-jelekan oleh para petinggi Hwasan itu hingga beberapa telur ceplok melayang ke wajah. Dari kejauhan terlihat seorang wanita berbusana merah yang memaki mereka telah menodai nama Yin Susu yang adalah bagian dari sekte Ming. Kegaduhan pun terjadi di mana Xiao Cao diserang oleh para Hwasan hingga cadar penutup wajahnya terbuka. Di bawah tekanan keroyokan, gadis itu diselamatkan oleh Wuci. Wuci tampak senang menyapa gadis yang telah membela mendiang ibunya ini dan memperkenalkan namanya dengan nama samaran yaitu Cheng Aniu. Mereka lalu melihat konvoi sekumpulan orang yang mencurigakan. Dari atap, mereka mencuri dengar seorang wanita yang mengarahkan anak buahnya dengan dingin. Dari percakapan itu, Wuci akhirnya tahu kalau perselisihan sekte Ming dengan 6 partai terang belakangan ini adalah ulah orang-orang ini. Yang berjubah putih ini adalah Cheng Kun yang kemudian menyadari di atap ada orang dan Wuci pun diserang oleh Cheng Kun. Lalu dua tetua Xuan Ming juga turun tangan mengadu kebolehan mereka. Wuci dan Xiao Cao diserang habis-habisan agar tidak bisa lolos membocorkan ulah mereka dalam mengadu domba dunia persilatan. Di tengah pertarungan itu, Wuci berhasil menyandera wanita yang memimpin mereka, lalu lolos menggunakan kesempatan tersebut. Dalam perjalanan di kapal, Xiao Cao yang terkena serangan tapak es beracun Xuan Ming sebelumnya hanya bisa bersandar pada Wuci. Wuci kemudian melihat sekumpulan wanita penumpang kapal itu. Salah seorang di antaranya mengenakan kalung yang dulu ia berikan, dan Wuci pun mencoba berkenalan dengan Zhou Zero. Ia tetap menggunakan nama samarannya sebagai Cheng Aniu. Mata Wuci yang sepanjang perjalanan tidak bisa lepas dari Zhou Zero ditegur oleh Xiao Cao. Kemudian Wuci dan Xiao Cao yang ingin menuju ke puncak terang Gunung Kulun itu pun memutuskan berpergian bersama dengan rombongan Zero yang juga menuju ke sana. Di spot peristirahatan, 6 partai terang telah berkumpul. Song Yanqiao mengembalikan pedang langit yang dulu disita gurunya kepada Mi Jie. Cheng Kun yang menyamar menjadi anggota Shaolin selama ini menyarankan rencana agar Song Jingsu menyamar sebagai Chang Wuxi untuk menyergap Lang Putih, salah satu petinggi Ming. Tapi tiba-tiba terdengar suara tertawan kencang yang meneror. Itu adalah kelelawar hijau, salah satu dari 4 raja pelindung Ming yang menculik seseorang dari mereka. Wei Xiao menertawakan mereka yang merencanakan cara licik dan Mi Jie segera menarik pedang langitnya untuk menyerang. Dalam pertarungan itu, kelelawar hijau kembali menotok dan menculik Zhou Zero. Tiba-tiba Wuci muncul menyelamatkan Zero dan membuat kaget Wei Xiao yang segera kabur. Ia yang segera pamit dicegah oleh Mi Jie yang menanyakan identitasnya. Di bawah tekanan, Wuci menggunakan jurus andalan ayah angkatnya. Wuci segera bergegas kembali ke kereta dan membawa Xiao Cao kabur dari sana. Wei Xiao yang kembali ke markas Ming di puncak terang berjumpa dengan Elang Putih dan Yang Xiao memberitahukan rencana licik musuh yang ingin menyamar menjadi Chang Wuci. Beberapa waktu setelahnya, Wuci membawa Xiao Cao ke sana mengaku ia adalah cucu Elang Putih. Pengakuan ini tentu tidaklah dipercaya dan malah membuat Wuci diserang oleh 3 elder Ming yang tangguh itu. Xiao Cao yang memutar otaknya membawa Wuci kabur ke sebuah jalur rahasia. 3 elder itu tidak berani mengejar karena ada aturan yang melarang semua anggota masuk ke sana kecuali seorang ketua. Yin Tiancheng kemudian memimpin pasukan 5 Panji untuk menahan serangan 6 partai di kaki gunung, menyisakan Yang Xiao dan Wei Xiao yang kemudian dikagetkan oleh kemunculan Cheng Kun.
Permusuhan lama antara Cheng Kun dengan mendiang ketua sekte Ming adalah alasan Cheng Kun bekerja sama dengan pemerintah untuk mengadu domba Ming dengan 6 partai terang. Pertarungan pun tak terhindarkan dan dalam momen itu, dua ketua Xuan Ming yang muncul melukai Yang Xiao dan Wei Xiao. Lalu ketiga penyergap itu cabut dari sana beranggapan Yang Xiao dan Wei Xiao nantinya akan dihabisi oleh 6 sekte terang. Di dalam jalur rahasia, Wuci menggunakan ilmu 9 mataharinya untuk menghancurkan tembok dan mencari jalan hingga menemukan sebuah altar besar dengan kerangka mayat di atasnya. Di altar itu terdapat tulisan yang menceritakan kisah ketua sekte Ming Yang Tingtian yang menangkap istrinya berselingkuh dengan Cheng Kun dulunya. Yang Tingtian meninggalkan ilmu menggeser bumi dan langitnya di ruangan itu serta wasiatnya agar Xiezun menjadi ketua sementara setelah sepeninggalannya sampai ada anggota Ming yang berhasil membawa api suci dari Persia dan menjadi ketua yang sebenarnya. Xiao Cao pun membacakan petunjuk pelatihan ilmu Chen Kun Tanoi yang tertulis dalam huruf Persia itu kepada Wuci yang segera melatihnya. Sementara di luar sana, serangan dari 6 partai aliansi telah mencapai puncak terang. Melihat Yang Xiao dan Wei Xiao yang tak berdaya keracunan es, Jin Tiancheng menantang ke 6 partai terang ini untuk berduel satu melawan satu. Di dalam jalur rahasia, Wuci telah berhasil melatih Chen Kun Tanoi hingga tingkatan ke-6. Lalu ia menggunakan prinsip ilmu yang bisa memindahkan energi itu dengan memindahkan hawa es di tubuh Xiao Cao ke kerangka mayat Yang Tingtian. Di luaran, elang putih yang bertarung dengan para pendekar hutang pada akhirnya dihujani oleh tikaman pedang dan ia didesak untuk menyerah. Saat itulah Chang Wuci keluar dari jalur rahasia bersama Xiao Cao, menjelaskan Cheng Kun yang menyamar sebagai biksu Shaolin selama ini yang telah mengadu domba mereka. Provokasi-provokasi yang dilancarkan oleh dua tetua Huasan membuat Wuci yang geram memindahkan racun es pada tubuh Yang Xiao dan Wei Xiao ke tubuh dua elder Huasan tersebut. Wuci dengan nama samarannya Cheng Aniu lalu mewakili elang putih untuk bertanding dengan para partai terang. Hong Xing dari Shaolin yang sangat terampil dalam memainkan jurus cakar naga yang mematikan berduel dengan Wuci yang hanya menghindari serangannya. Setelah tergores beberapa kali, Wuci akhirnya membalas menggunakan jurus cakar naga itu sendiri mengalahkan Hong Xing sehingga Shaolin pun mundur dari sana. Saat giliran Emei, Wuci terbayang dengan memori bagaimana Mi Jie membunuh ayahnya. Tapi hari ini ia harus mencegah peperangan yang telah diadu domba ini. Wuci pun menotok seorang murid Emei untuk menahan serangan Mi Jie yang menggunakan pedang langitnya. Ketua Emei itu tampak tak ragu untuk menusuk sekalipun muridnya dijadikan sebagai perisai. Pada akhirnya, Wuci berhasil merebut pedang langit itu dari tangan Mi Jie, lalu mengembalikannya lewat Zhou Zero. Di saat itulah, Mi Jie memberikan perintah kepada muridnya untuk membunuh Chang Wuci. Zhou dengan perasaan dilemanya menusuk dada Chang Wuci yang hanya berdiam tak menghindar. 6 partai terang yang sadar bahwa mereka telah kalah satu persatu mulai meninggalkan puncak terang. Yi Lianzhou, murid kedua Wutang, memberikan obat untuk luka Aniu dan Wuci memanggilnya sebagai paman kedua. Segera para Wutang menyadari Aniu yang ada di hadapan mereka adalah Wuci sehingga elang putih akhirnya juga percaya pria ini adalah cucunya, sementara Song Yanqiao dan putranya Song Xingsu tampak tidak bergembira dengan kenyataan Wuci yang masih hidup dan memerintahkan Wutang segera mundur. Setelah 3 hari, Wuci tersadar dari pingsannya dan dimohon untuk memimpin sekte Ming. Segera setelah itu, acara prosesi pengangkatan ketua ke-34 Ming diberlangsungkan. Sebuah laporan lalu masuk memberitakan kondisi paman ke-6 Wuci. Wuci pun turun ke kaki gunung mendapati Yin Liting yang telah lumpuh. Yin Liting mengaku saudara seperguruannya yang lain telah diracun dan diculik oleh orang kerajaan. Wuci pun menduga wanita yang memimpin dua tetua Xuan Ming adalah pelakunya, dan ia pun membawa 3 bawahannya untuk bertamu ke Villa Willow Hijau. Di sana mereka disambut oleh seorang gadis pelayan, dan di tengah menunggu tuan rumah, mereka yang terprovokasi melihat tulisan yang digantung terpapar oleh racun jebakan. Wuci membawa mundur Yang Xiao, Wei Xiao, dan kakeknya yang telah terpapar racun penghilang tenaga dan ia kembali sendirian ke villa itu. Di sana, gadis itu telah menunggunya memperkenalkan dirinya sebagai putri dari kerajaan Yen
bernama Cao Min. Setelah diancam oleh Wuji yang memperlihatkan kebolehannya, gadis itu menyerahkan obat penawar. Tapi seiring itu pula, pintu jebakan diaktifkan sehingga Wuji yang terjatuh menarik Cao Min ke bawah bersamanya. Cao Min menolak untuk membuka pintu perangkap itu. Sementara itu, rombongan Mei yang dipancing oleh bawahan Cao Min berpapasan dengan para anggota Ming. Setelah mempelajari 3 petinggi Ming tengah terluka, Mijie yang ingin menghabisi mereka ditantang oleh Xiao Zhao yang mengaku bisa menahan 3 jurusnya. Xiao Zhao menahan pukulan pertama ketua Mei itu. Lalu pukulan kedua yang sampai mementalkan Xiao Zhao dan seekor kuda di sana. Di sisi lain, Wuji yang ditahan menggunakan kemampuannya untuk mempermainkan Cao Min dengan melambung-lambungkannya di udara. Tuan Putri yang merasa terhina ini mengeluarkan belati untuk mengakhiri hidupnya hingga dicegah oleh Wuji yang sekaligus menopangnya jatuh dari ketinggian. Cao Min lalu menawarkan kesepakatan untuk membebaskan Wuji bila Wuji berjanji akan melakukan 3 permintaannya di kemudian hari. Saat Mijie melancarkan pukulan ketiganya, Wuji telah kembali menyokong punggung Xiao Zhao hingga ketua Mei itu pun terpental dan terluka berat. Yang Xiao Weixiao dan Yin Liting diberikan penawar, sementara Mei yang cabut dari sana ditangkap oleh 2 tetua Xuan Ming. Rombongan Ming lalu menuju Shaolin menemukan tumpukan mayat biksu-biksu dan tulisan tergantung yang berisikan pesan pengadu dombaan dunia persilatan. Wuji pun sadar bahwa Wutang akan menjadi target selanjutnya dari pihak kerajaan. Di Gunung Wutang, Chang Sanfeng ditemui oleh seorang biksu yang melaporkan bahwa Shaolin telah dibantai. Tapi ternyata itu adalah biksu penyamar yang segera dilumpuhkan oleh Chang Sanfeng. Saat mau diinterogasi, Song Qingsu tiba-tiba muncul dan membunuh biksu itu. Putra dari Song Yanqiao itu lalu melaporkan ayah dan pamannya telah diculik oleh orang kerajaan dan diam-diam melancarkan senjata rahasianya ke kakek guru. Song Qingsu yang telah berkhianat menggunakan kesempatannya untuk kabur saat Cao Min tiba di sana dan memperkenalkan dirinya sebagai ketua sekte Ming. Ia menuntut agar Wutang bekerja kepada pemerintahan, tapi Wuji hadir saat itu pula. Chang Sanfeng cukup terkejut sekaligus bahagia karena cucu murid yang ia pikir sudah mati selama ini rupanya masih hidup. Cao Min menggunakan permintaan pertamanya melarang Wuji untuk menggunakan semua kungfu yang telah Wuji pelajari saat bertarung melawan 2 jagoan pesilat yang ia bawa. Lawan pertamanya Asan yang menggunakan jurus jari bajai Shaolin. Melihat jurus ini, Wuji bisa membayangkan kalau orang inilah yang telah melumpuhkan paman ke-6-nya. Tanpa bisa menggunakan semua jurus yang telah ia pelajari, Chang Sanfeng memperagakan dan menjelaskan jurus ilmu Tai Chi miliknya untuk diserap oleh Wuji. Setelah mengerti intisari dan esensinya, Wuji pun memainkan tinju Tai Chi-nya dan melumpuhkan semua urat kaki dan urat tangan lawannya. Lawan kedua Wuji adalah Ata, seorang ahli pedang legendaris yang menggunakan pedang langit. Chang Sanfeng menjelaskan ilmu Tai Chi dan pedang Tai Chi memiliki intisari yang sama dan Wuji hanya perlu melupakan teknik-teknik yang membelenggunya. Lalu, Wuji pun mengeluarkan kotak yang ia bawa selama ini. Dari dalam kotak itu, Wuji mengeluarkan golok pembunuh naga. Peraduan di antara mereka berlangsung sengit dan menciptakan kerusakan yang tidak sedikit di sekitaran. Setelah pertukaran jurus yang lebih lanjut dengan ilmu pedang Tai Chi-nya, Wuji memenggal lengan lawannya yang tersungkur jatuh. Dengan kekalahan itu, Cao Min pun kabur dari sana dan mengundang Wuji untuk menyelamatkan paman-paman Wuji yang ia tawan di ibu kota. Film kedua ini dibuka dengan rombongan Wuji yang telah tiba di Tatou, ibu kota dinasti Yan yang sekarang merupakan kota Beijing. Sementara Wuji membuat rencana penyelamatan terhadap para petinggi 6 partai yang ditawan di Pagoda Wan'an, Cao Min menghadap ayahnya, seorang pangeran Ruyang dengan otoritas tinggi. Di hal itu hadir pula Chen Kun, 2 tetua Xuan Ming, Wang Paopao, abang Cao Min, dan biksu Pu Taotao.
biksu bertopeng sebelah ini lalu diminta untuk membawakan Zhou Zero yang mereka tawan untuk menghadap Tuan Putri yang ingin memaksa Mei menyerah pada pemerintah. Zhou Zero diintimidasi dan diancam oleh Cao Min yang ingin menggores wajahnya. Di momen genting itu, Chang Wuqi dan Wei Xiao muncul di sana untuk menyelamatkan Zhou Zero. Dugaan Cao Min bahwa Wuqi menyukai Zhou Zero pun semakin kuat karena bukan hanya Wuqi tidak menghindar saat ditusuk Zero di puncak terang, malah sekarang Wuqi datang menyelamatkannya. Meski Zero menolak diselamatkan karena tidak ingin meninggalkan gurunya, Wei Xiao mengancam Cao Min untuk tidak macam-macam dengan Zero. Ketika kedua orang ini pergi, Hu Taotao tiba-tiba menyerang Wuqi dan terjadilah pertukaran jurus di antara mereka. Setelahnya, Hu Taotao berlutut menyambut sang ketua memberitahukan namanya adalah Fan Yao sambil diperkenalkan oleh Lang Putih bahwa Hu Taotao adalah penasehat kanan Ming yang telah lama menghilang. Fan Yao kemudian menceritakan dulu ia sengaja merusak wajahnya agar tidak dikenali Cheng Kun dan menjadi mata-mata kerajaan selama ini. Mereka tahu bahwa jika ingin menyelamatkan para petinggi 6 partai yang ditawan di pagoda dan tengah terkena racun semua, mereka harus mengobati racun para tawanan terlebih dahulu. Lalu, Fan Yao pun memberitahu obat penawar itu disimpan oleh dua tetua Xuanming. Salah seorang tetua Xuanming lalu diumpanin selir Pangeran Ruyang. Salah satunya lagi dijebak oleh Fan Yao saat meminum arak. Tetua yang tengah bersama selir pangeran ini lalu ditangkap basah Hu Taotao yang melanjutkan rencana pemerasannya. Fan Yao yang masih dalam samarannya sebagai Hu Taotao meyakinkan tetua Xuanming untuk memberikan obat penawar padanya. Hu Taotao berbohong ia ingin menyelamatkan Zhou Zero yang adalah putrinya dan Miche adalah istrinya. Sementara di sebuah kedai makan yang tidak jauh dari sana, Wuqi menjamu Cao Min dengan makanan dan minuman, berusaha menjalin pertemanan dan juga membujuknya untuk melepaskan para tawanan. Tapi sang putri malah menggunakan permintaan keduanya untuk meminjam lihat golok pembunuh naga. Dalam pagoda Wanan, Miche yang mengetahui muridnya memiliki hati dengan Wuqi yang ia benci memaksa Zero untuk melakukan sumpah. Isi sumpah legendaris yang selalu muncul dalam setiap adaptasinya ini sebagai berikut. Saya, Zhou Zero, jika memiliki hubungan atau sampai menikahi Wuqi, maka roh kedua orang tuaku tak akan tenang. Guruku setelah mati akan menjadi hantu pendendam. Jika memiliki anak, maka yang laki-laki akan menjadi budak untuk setiap keturunannya, yang perempuan akan menjadi pelacur untuk setiap keturunannya. Dengan diucapkannya sumpah itu, Miche pun mengangkat Zhou Zero menjadi ketua Mei generasi ketiga, serta memberitahunya rahasia di balik pedang langit dan golok pembunuh naga yang hanya diketahui oleh para ketua Mei saja. Fan Yao dengan ketidaksabarannya dalam menipu dua tetua Xuanming memutuskan untuk langsung turun tangan menyergap mengambil penawar itu dan memberikan penawar itu secara paksa kepada Miche yang gengsinya terlalu tinggi untuk menerima pertolongan. Di kedai makan, Wuqi tidak langsung menyetujui permintaan Cao Min. Ia berdalih harus mendapatkan izin ayah angkatnya terlebih dahulu untuk meminjam lihatkan golok pembunuh naga. Mereka menyudahi pertemuan itu setelah Wuqi berjanji akan membawa Cao Min menemui ayah angkatnya besok. Saat Fan Yao telah memberikan obat penawar pada semua tawanan, pagoda itu telah dikepung oleh Pao Pao, abang Cao Min yang mendapatkan laporan dari salah satu tetua Xuanming. Pagoda yang dikepung itu langsung disulut api untuk menghanguskan semua isi di dalamnya. Tetua Xuanming yang tidak terima aksi Pao Pao ini karena ada saudaranya yang masih di dalam menyerang prajurit Pao Pao untuk menerobos ke dalam. Para tawanan dalam pagoda yang menemukan jalan keluar di lantai bawah telah diselimuti si jago merah terpaksa menuju ke puncak menara. Tetua Xuanming yang sebelumnya termakan kebohongan Fan Yao menanyakan keberadaan saudaranya pada Miche sambil menuding ketua Mei itu adalah istri Hu Taotao sehingga membuat mereka bergelut hebat. Sementara Fan Yao yang menyandera selir Pangeran Ruyang dan tetua Xuanming satu lagi di puncak menara diacukan oleh Pao Pao yang tetap melepaskan panah hingga selir dan tetua Xuanming ini terbunuh. Di tengah kacaunya situasi itu, Wuqi muncul menyandera Pao Pao. Sementara Cao Min yang menyusul ke sana mengambil alih komando. Ketua Sekte Ming itu lalu meminta Yang Xiao dan kakeknya untuk menghalau prajurit kerajaan, sedangkan Wei Xiao yang memiliki peringan tubuh yang luar biasa tinggi membantu Wuqi naik ke atas pagoda. Wuqi meyakinkan ia akan menangkap semua orang yang loncat dari atas dengan ilmu memindahkan bumi dan langitnya.
Wuci lalu turun duluan dan mereka semua akhirnya pun melompat secara bergiliran dan secara berpasangan di mana Wuci menangkap mereka dengan Chen-kun Tanoi-nya. Di atas sana, Miche yang tengah bertarung mendorong Chou Zero untuk turun duluan dan Wuci berhasil menangkapnya. Saat tetua Xuanming yang menemukan saudaranya telah tewas, ia pun loncat ke bawah diikuti oleh Miche. Di tengah udara, Miche terkena tapak es dari tetua Xuanming, sedangkan tetua Xuanming itu didorong oleh Wuci ke dalam kobaran api. Miche menepis pertolongan Wuci yang ingin menyambutnya dan ia pun terjatuh tanpa kontrol, menghembuskan nafas terakhirnya setelah itu. Berhasil menyukseskan misi mereka menyelamatkan semua tawanan, Wuci lalu melepaskan Pao Pao setelah dimohon oleh Cao Min. Mengetahui semua tawanan mereka telah hilang, Pangeran Ruyang yang marah besar memaki putrinya yang tidak becus. Kekuasaan Cao Min untuk menggerakkan prajurit dicopot oleh ayahnya sendiri dan Chen Kun diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Esoknya, Min Min yang masih tidak percaya dengan nasibnya yang berubah dalam semalam ditemui oleh Wuci yang menepati janjinya. Wuci lalu menghiburnya dan mereka berjalan di bawah hujan salju sambil diawasi oleh Xiao Zhao yang hanya bisa bersedih, memasrahkan Wuci yang juga ia sukai. Xiao Zhao lalu mengirimkan pesan melalui seekor merpati. Pada kesempatan itu juga, Wuci dan Cao Min menemukan Zero yang tengah ditantang oleh saudara seperguruannya. Kakak senior Ting Minchin menolak mengakui Zero sebagai ketua baru dan memberikannya masalah sehingga Cao Min pun memiliki ide untuk menyelamatkan gadis itu. Ia muncul mengintimidasi para Mei dan Wuci menyamar sebagai bawahannya menakut-nakuti mereka. Zero sebagai ketua lalu ditawarkan Cao Min untuk meminum racun sebagai syarat murid Mei lainnya dibebaskan. Setelah Zero memakan racun itu, sementara murid-murid lain segera mengambil langkah 1000, Zero sempoyongan dan pingsan di tempat. Ia tersadar kembali di atas sebuah kapal yang tengah menuju ke ujung utara. Cao Min dan Wuci menyapanya memberitahu mereka hanya memberinya obat bius untuk menyelamatkan Zero yang dibuli oleh saudari-saudarinya. Ditemani oleh 3 wanita, akhirnya Wuci tiba di Pulau Es Api. Ia mendapati ayah angkatnya yang tengah dirantai di atas tebing dan segera ingin menolong malah tiba-tiba diserang balik. Ternyata itu adalah musuh dengan pakaian seperti orang Persia, dan dalam pertempuran yang lebih lanjut, Wuci juga sadar ia tidak hanya melawan 1 orang tetapi 3 orang. Dalam pertempuran sengit itu, hadir juga seorang wanita bercadar ungu yang mengawasi dari kejauhan. Wuci yang dibawa tekanan meminta dilemparkan golok membunuh naganya, tapi Xiao Zhao malah berlari menuju ke sebelah wanita bercadar ungu itu. Wuci lalu diberitahu orang yang ia lawan adalah 3 utusan Persia yang berkungfu tinggi, sedangkan wanita di samping Xiao Zhao adalah Tai Chise, ibu Xiao Zhao sekaligus salah satu dari 4 raja pelindung Ming. Rupanya selama ini, Xiao Zhao diberikan tugas oleh ibunya menyusup ke Ming untuk mendapatkan ilmu memindahkan bumi dan langit. Tai Chise menolak untuk memberikan hormatnya kepada Wuci yang adalah ketua Ming karena ia adalah seorang gadis suci dari sekte Ming Persia, di mana asal-muasal sekte Ming sendiri memang dari Persia. Jadi bisa dibilang sekte Ming yang dipimpin oleh Wuci ini lebih inferior ketimbang Ming Persia. Sementara kapal yang ditunggangi Wuci diledakkan oleh kapal perang Persia, pertarungan Wuci melawan 3 utusan dilanjutkan kembali. Cao Min yang lumayan kaget melihat bentuk senjata aneh yang digunakan oleh musuh, lalu diberitahukan Wuci bahwa itu adalah Seng Huoling atau tablet api suci senjata sakral sekte Ming Persia. Tai Chise lalu memberikan Wuci waktu 1 hari agar menyerah padanya dengan mendemokan keseluruhan jurus Chen Kun Tanoi, karena jurus memindahkan bumi dan langit itu memang merupakan jurus dari Persia yang telah hilang. Wuci yang mengenal baik pulau itu, kemudian menemukan ayah angkatnya yang bersembunyi di sebuah goa. Xie Xun pun merasa bahagia bisa reuni kembali dengan putra angkatnya. Mereka lalu berdiskusi. Wuci cukup bingung, jelas-jelas Xiao Zhao tahu akan ilmu memindahkan bumi dan langit karena Xiao Zhao lah yang membacakan ilmu tersebut untuknya dilatih saat mereka di puncak terang. Kenapa Tai Chise malah sekarang menagih ilmu itu darinya? Cao Min dengan yakin mengatakan bahwa Xiao Zhao suka kepada Wuci sehingga Xiao Zhao tidak mengkhianati Wuci dan berpura-pura tidak tahu akan ilmu itu. Dan Cao Min terbukti tepat karena Xiao Zhao berusaha kabur dari para Persia. Wuci berhasil memotong kejaran itu sehingga terjadi pertarungan sengit melawan ketiga utusan itu. Serangan tablet api suci dari lawan sangatlah dahsyat.
Cao Min yang mengamati salah satu tablet itu dan cetakan tablet-tablet yang membekas di salju akibat pertempuran yang berlangsung mulai merangkai kata-kata yang tertanam di baliknya. Setelah Cao Min membacakan rangkaian kata-kata itu, kekuatan bertempur Wuci pun meningkat. Dapat dibilang ilmu di balik tablet api itu adalah pelengkap bagi ilmu memindahkan bumi dan langitnya, sehingga ketiga utusan Persia itu dikalahkan dan kabur dari sana. Sebuah tablet yang dilemparkan ke arah Xiao Cao oleh salah satu utusan Persia yang kabur itu ditepis oleh Cao Zhero menggunakan badannya. Cao Zhero pingsan tak sadarkan diri, sedangkan Xiao Cao meminta maaf atas identitas aslinya kepada Wuci. Cao Min dan Xie saling berdiskusi soal rahasia di balik pedang langit dan golok pembunuh naga. Keduanya mengadu senjata itu berkali-kali, tapi tidak ada yang terkuak dari itu. Kekalahan para Persia tidak membuat masalah selesai. Xiao Cao mendapati kabar ibunya Tai Chi akan dibakar dengan api akibat kegagalan Tai Chi dalam mendapatkan kembali ilmu Chen Kun Tanoi. Xiao Cao pun memohon pada Wuci untuk membawanya menerobos kapal itu, dan esoknya Wuci kembali mengalahkan 3 utusan Persia di atas kapal. Setelahnya, Xiao Cao menukar pakaiannya dan menjelaskan pada Wuci bahwa para Persia Ming tidak akan lagi mengganggu Wuci maupun Xie Sun karena ia telah berjanji kepada 3 utusan itu untuk memberitahukan ilmu Chen Kun Tanoi yang memang adalah jurus pusaka milik Persia Ming. Xiao Cao juga mengambil tanggung jawab ibunya untuk menjadi gadis suci sekaligus ketua sekte Ming Persia. Itu artinya Xiao Cao tidak bisa mengikuti kemanapun Wuci pergi lagi karena ia harus kembali ke Persia, dan ia menyatakan selamat tinggalnya pada Gongzhe. Untuk mengusir kesedihan perpisahan dengan Xiao Cao, Xie Sun, Wuci, dan Cao Min meminum arak hingga mabuk di sepanjang malam itu. Sementara Cao Zhero masih belum juga menyadarkan diri. Di saat Chang Wuci terbangun keesokannya, ia mendapati semua orang di goa itu telah hilang bersama 2 senjata pusaka. Setelah mencari ke seisi pulau, ia menemukan Cao Zhero yang terbaring di pinggiran pantai. Melalui Zhero yang dipulihkan, Wuci kemudian mempelajari Cao Min telah mengkhianati mereka dengan mencuri golok pembunuh naga dan membawa Xie Sun pergi sebagai sandera. Zhero menyatakan kini hanya Wuci satu-satunya keluarga yang ia miliki. Selamanya ia akan menjadi wanita Wuci dan menciumnya. Adegan selanjutnya di malam itu bisa teman-teman tafsirkan sendiri. Lalu pasangan ini kembali ke puncak terang. Beberapa waktu setelahnya, sebelum mereka melangsungkan pernikahan, Cao Zhero berkonsultasi kepada Wuci soal pelatihan kungfu baru yang diwariskan oleh Miche kepadanya, bahwa ia tidak memiliki kecukupan tenaga dalam untuk melatih jurus itu, dan Wuci berjanji akan menyalurkan Jiu Yang Shenkongnya untuknya. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, Zhero menunjukkan peningkatan ilmu cakar yang cukup pesat sambil diawasi oleh Fan Yao, dan Fan Yao kemudian menemui Cao Min. Ting Minjin yang mengambil kesempatan untuk menjabat sebagai ketua Mei setelah peristiwa Zhero diculik, tiba-tiba diserang oleh Song Qingsu. Cucu murid Chang Sanfeng itu mengaku telah keluar dari hutang dan mempertunjukkan kebolehan jurus cakar penghancur tengkoraknya yang menewaskan Ting Minjin. Dan di momen itu juga, Cao Zhero muncul dengan jurus cakar yang sama menghabisi Song Qingsu. Saat hari pernikahan berlangsung, Cao Min muncul di sana menggunakan permintaan ketiganya untuk menuntut Wuci membatalkan pernikahan sambil memperlihatkan beberapa helai rambut Xie Sun sebagai ancaman. Khawatir nyawa ayah angkatnya dalam bahaya, Wuci memutuskan untuk meninggalkan acara pernikahannya dan pergi bersama Cao Min. Saat itu juga Cao Zhero marah besar dan menyerang Tuan Putri Yan itu dengan brutal sambil dicegah oleh Fan Yao dan Chang Wuci. Serangan cakar Ciwin Pai Kuca yang dahsyat itu sampai melukai Cao Min, dan Cao Zhero menyatakan kekecewanya kepada Wuci yang telah mengingkari janji pernikahan mereka. Cao Min dan Fan Yao lalu memberitahu Wuci bahwa Cao Zhero telah berlatih salah satu ilmu 9 bulan yaitu Ciwin Pai Kuca sehingga kekuatannya meningkat begitu dahsyat. Zhero memanfaatkan Song Qingsu yang menyukainya memperalat Song Qingsu untuk membunuh Ting Minjin, sehingga Cao Zhero bisa menjadi ketua Mei tanpa tantangan dari kakak seperguruannya lagi. Saat di Pulau Es Api, Cao Zhero hanyalah berpura-pura terluka dan telah menaburkan bubuk pelemas tenaga ke dalam arak yang mereka minum. Cao Zhero lah yang mencuri kedua senjata pusaka itu yang gagangnya disatukan dan diputar hingga keluarlah lempengan-lempengan besi dari senjata itu yang berisikan ilmu 9 bulan.
Saat Chow Min terbangun, ia melihat semua itu dan berhasil melompat ke dalam laut dari kejaran Chow Choro, sedangkan Siesun kini ditahan Chow Choro di markas Emei. Di sana, Chow Choro ditemui oleh Cheng Kwon yang membujuknya untuk bekerja sama menyelenggarakan acara penyembelihan singa. Dengan hasrat untuk membalas dendam terhadap Wuji yang mengkhianati cintanya, Chow Choro pun menjalani rencana yang disarankan itu, mengundang semua pesilat untuk membunuh Siesun. Di podium megah itu, ajakan Chow Choro untuk menyembelih singa emas ditantang oleh para Ming tentunya. Wei Xiao yang maju tidak mampu menahan serangan gencar dari cakar lawan hingga Chang Wuji sendiri yang harus turun tangan. Di momen itu juga, Chow Choro mengakui bahwa dirinya lah yang mencuri 2 senjata pusaka dan memfitnah Chow Min. Akan tetapi, ia tidak akan memaafkan Chang Wuji yang telah mengkhianati cintanya. Chow Choro lalu menggunakan jurus cambuk ular yang adalah bagian dari ilmu Chuyin Cheng Jing untuk menghadapi ketua sekte Ming. Sementara di aula luar ini terjadi kericuan besar, ternyata Cheng Kun telah memanfaatkan Chow Choro. Ia menghabisi semua murid Emei yang ada di dalam dan mengambil golok pembunuh naga dan pedang langit untuk dirinya. Chero yang akhirnya sadar ia telah diperalat bertarung mati-matian melawan Cheng Kun yang menguasai jurus kebal Jin Kang Shaolin. Semua serangan ketua Emei ini tidak berguna dan dipatahkan dengan mudah. Chang Wuji yang menyusul ke dalam sempat menukar beberapa jurus dengan Cheng Kun demi melindungi Chow Choro yang terluka parah. Namun melihat kungfu lawan dan sepasang senjata super tajam di tangan, Wuji memutuskan untuk membawa Chow Choro mundur keluar. Di luaran, mereka semua telah dikepung oleh prajurit kerajaan yang ada di bawah komando Cheng Kun. Setelah menyerahkan Chero kepada Yang Xiao, Wuji yang kembali bertarung diinterupsi oleh kedatangan 3 utusan Persia yang menggantikan Wuji melawan Cheng Kun. Tai Chi-che lalu muncul menyampaikan titah yang diberikan oleh putrinya sendiri sebagai ketua sekte Ming Pusat bahwa 3 senjata api suci atau 3 senghualing yang digunakan 3 utusan Persia ini akan diberikan kepada Chang Wuji. Sebagai ketua kepala cabang, Wuji pun menerima titah itu. Cheng Kun yang tetap merasa di atas angin kemudian dikejutkan oleh kemunculan Chow Min yang mampu mengendalikan para prajurit kerajaan yang masih loyal kepadanya. Pada akhirnya, Chang Wuji bersenjatakan 3 senghualing bertarung melawan Cheng Kun dengan golok naga dan pedang langit. Setelah melalui serangkaian pertukaran jurus yang sengit, serangan Wuji mampu menembus ilmu kebal Jin Kang milik Cheng Kun yang kemudian memberontak marah-marah. Singa Mas Siesun yang difitnah oleh Cheng Kun sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu tidak mengambil nyawa penjahat itu, tetapi Siesun melumpuhkan semua kungfunya. Usai semua itu, Chow Choro yang sadar kalau dirinya akan segera dijemput malaikat kematian meminta maaf pada Wuji atas aksi pengkhianatannya dan juga merangkul tangan Chow Min memberikan kalung yang Wuji kecil hadiahkan padanya dulu kepada Chow Min. Chow Choro meminta Wuji untuk tidak pernah mengecewakan Chow Min yang rela berkorban untuk Wuji, dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya dan film pun berakhir. Bagaimana kesan teman-teman terhadap adaptasi Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber terbaru ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton sampai selesai. Please like video ini kalau teman-teman suka, subscribe agar bisa mengikuti rekap maupun review film-film selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.